Rahasia Sedulur Papat Limo Pancer. Dalam tradisi kejawen dan spiritualitas Jawa, konsep Sedulur Papat Limo Pancer merupakan salah satu ajaran penting yang menyimpan rahasia kehidupan manusia. Bagaimana rahasianya? Kita akan ungkap ilmu warisan leluhur Jawa yang satu ini. Rahasia Sedulur Papat Limo Pancer bukan hanya sekadar ajaran spiritual, tetapi juga panduan untuk hidup selaras dengan alam semesta dan Sang Pencipta. Jangan di-skip agar mengetahui rahasianya dan tidak gagal paham. Rahasia Sedulur Papat Limo Pancer. Makna Kidung Sunan Kalijogo. Dalam tradisi kejawen dan spiritualitas Jawa, konsep Sedulur Papat Limo Pancer merupakan salah satu ajaran penting yang menyimpan rahasia kehidupan manusia. Ajaran ini banyak dirujuk dalam karya-karya spiritual dan kidung, salah satunya adalah Kidung karya Sunan Kalijogo. Dalam bait kidung tersebut, terdapat penggambaran tentang peran dan fungsi dari Sedulur Papat serta Pancer yang menjadi inti keseimbangan hidup manusia. Makna bait Kidung Sunan Kalijogo terkait Sedulur Papat Limo Pancer. Dalam Kidung Sunan Kalijogo yang berbunyi, Ono Kidung Akadang Premati, Among Tuhu ing Kuwosoniro, Nganak Aken Saciptane, Kakang Kawah Meniku, Kang Rumekso ing awak mami, Anekak Aken Sedio, Pan kuwasanipun Adi Ari-ari Iko, Kang Mayungi ing laku kuwosoneki, Anekak Aken Pangarah, Ponang Geti ing Rahino Wengi, Angro Wangi Allah Kang Kuwoso, Andadek Aken Karsane, Puser kuwasanipun, Nguyu Uyu Sambowo Mami, Nuruti ing Panedo, Kuwasanireku, Jangkep Kadang Ingsun Papat, Kalimane Pancer Wus Dadi Sawiji, Nunggal Sawujuding Wang. Bait ini menggambarkan keterkaitan antara elemen-elemen spiritual yang berada dalam diri manusia, yang terdiri dari Sedulur Papat yaitu 4 saudara dan 5 pancer yaitu pusat diri. 1. Sedulur Papat. Kakang Kawah adalah yang pertama kali lahir saat manusia dilahirkan. Kakang Kawah ini diibaratkan sebagai kekuatan yang melindungi tubuh sejak awal keberadaannya. Adi Ari-ari. Ari-ari adalah saudara yang turut serta dalam kelahiran, di mana ia melambangkan perlindungan sepanjang perjalanan hidup manusia. Getih, darah menjadi unsur penting dalam diri manusia, yang berfungsi mengalirkan kehidupan dan menjadi penghubung antara manusia dan Sang Pencipta. Getih ini turut serta dalam setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan manusia, baik siang maupun malam. Pusar atau pusat kehidupan adalah sumber kekuatan spiritual yang menghubungkan manusia dengan alam semesta. Pusar menjadi titik penyatuan antara manusia dengan keberadaannya sebagai makhluk ciptaan Tuhan. 2. Pancer. Limo Pancer merujuk pada diri sendiri sebagai pusat dari keberadaan. Pancer adalah inti, jati diri, dan kekuatan spiritual yang ada di tengah. Saat manusia mampu menyatukan Sedulur Papat dengan Pancer, manusia akan mencapai harmoni sejati, baik dalam diri dengan alam semesta. Filsafat Sedulur Papat Limo Pancer. Secara filosofis, ajaran Sedulur Papat Limo Pancer mengajarkan manusia untuk menyadari keberadaan saudara-saudara spiritual yang selalu mendampingi dalam setiap langkah hidup. Manusia tidak pernah berjalan sendirian, tetapi selalu ditemani oleh elemen-elemen spiritual yang membantunya dalam menjalani kehidupan. Ketika manusia menyadari adanya Sedulur Papat dan mampu menyatukan kekuatan mereka dengan Pancer, diri sejati, manusia akan mencapai kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Hal ini digambarkan dalam bait terakhir kidung, di mana dikatakan, Jangkep Kadang Ingsun Papat, Kalimane Pancer Wus Dadi Sawiji. Artinya, keempat saudara telah bersatu dengan Pancer dan menjadi satu kesatuan yang harmonis dalam diri manusia. Praktik spiritual Sedulur Papat Limo Pancer. Dalam praktik spiritual Jawa, ajaran Sedulur Papat Limo Pancer tidak hanya dipahami secara filosofis, tetapi juga diterapkan dalam meditasi dan ritual tertentu. Meditasi untuk menyatukan Sedulur Papat dengan Pancer sering dilakukan untuk mencapai ketenangan batin, keseimbangan hidup, dan koneksi yang lebih mendalam dengan alam semesta. Ajaran Sedulur Papat Limo Pancer adalah sebuah konsep spiritual mendalam yang mengajarkan manusia untuk memahami dan merangkul elemen-elemen spiritual dalam dirinya. Melalui pemahaman yang mendalam dan praktik yang konsisten, manusia dapat mencapai keseimbangan dan kesatuan yang sejati antara diri dan alam semesta, sebagaimana yang diajarkan oleh leluhur dan diwujudkan dalam kidung-kidung spiritual seperti yang disusun oleh Sunan Kalijogo. Konsep ini bukan hanya sekadar ajaran spiritual, tetapi juga panduan untuk hidup agar selaras dengan alam semesta dan Sang Pencipta.
Dalam dunia modern yang penuh dengan kebingungan dan distraksi, pemahaman ini dapat menjadi kunci untuk mencapai ketenangan batin, kebijaksanaan hidup yang mendalam, meraih kesuksesan dan kemakmuran, seperti ajaran yang diwariskan oleh leluhur kita. Tentunya untuk menguasai ini diperlukan bimbingan seorang guru yang paripurna dan menguasai kunci aktivasi sedulur papat limo pancer, yang bahasa modernnya disebut S45P. Kidung sedulur papat limo pancer wejangan dari Eyang Guru Raden Cokro Jayaningrat. Kidung sedulur papat limo pancer yang bunyinya sebagai berikut. Sedulur papat limo pancer, sakabehing urip gumelar, ono ing diri kasampurnan, yen wis paham makna sejati. Gumantung ing guru sejati, eka sakti kagem pamuji, ibu sing welas kang sejati. Dwi sakti kakang kawahku, mumpuni jiwane ngaluhur, tri sakti geti anduweni, kasucian urip engremboko. Catur sakti ari-ariku, wutuh jagat amri ngupadi, nanging sedulur ora sumedio, yen tan kunci saka guru linuwih. Ngelaras urip prasetyane, pamomong kang suci laku, wis paripurno wikan jati, menang mrikso lakuning sedulur, pancer dadi pusat rahayu, tancep ing eling waspadane, sedulur papat wus dumadi, sumringa ono ing suksmo, jagat agung nuwuhake, ono ing ati kang waskito. Ngertanen kang dadi kuncin, mering kang wus jumeneng guru, nanging guru kang sejati, sing paripurno linuwih, soko iku kawasesan, yang artinya sebagai berikut, sedulur papat limo pancer, segala kehidupan terbentang, ada dalam diri kesempurnaan, jika sudah memahami makna sejati, bergantung pada guru sejati, eka sakti untuk memuji, ibu yang kasihnya sejati, dwi sakti kakang kawahku, memiliki jiwa luhur, tri sakti darah yang punya, kesucian hidup berkembang, catur sakti ari-ariku, menjadi utuh agar mengejar kehidupan. Namun saudara takkan menyatu, jika tak ada kunci dari guru yang bijaksana, menyelaraskan hidup dengan tekadnya, pembimbing yang suci dalam laku, yang telah sempurna memahami hakikat sejati. Ia yang mampu menuntun perjalanan saudara. Pancer menjadi pusat keselamatan, tertancap pada ingat dan waspadanya. Sedulur papat telah menjadi, bersinar di dalam sukma, jagat besar yang melahirkan, ada dalam hati yang bijaksana. Pahami apa yang menjadi kuncinya, kepada yang telah berdiri sebagai guru. Namun guru yang sejati, yang paripurna dan bijaksana, maka dari itulah datang kekuatan. Kidung ini menggambarkan bahwa sedulur papat limo pancer dapat benar-benar dikuasai, jika seseorang memahami maknanya secara mendalam dan memperoleh kunci atau cara mengaktifkannya dari seorang guru yang telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu ini. Sebab menguasai ilmu butuh bimbingan guru. Banyak yang bilang menguasai sedulur papat limo pancer, tetapi tidak mempunyai kunci ilmunya. Tanpa kunci keilmuan tentunya ilmu tanpa kunci tidak bisa terbuka. Sedulur papat limo pancer, dengan pendekatan ilmiah dan falsafah Jawa. Konsep sedulur papat limo pancer adalah salah satu ajaran penting dalam falsafah Jawa yang menyimbolkan hubungan erat antara manusia dan elemen-elemen yang menyertainya sejak lahir hingga kematian. Secara harfiah, sedulur papat merujuk kepada 4 elemen yang dianggap sebagai saudara, manusia, kakang kawah, air ketuban, adi ari-ari, plasenta, getih, darah, dan pusar-pusar. Pancer adalah diri manusia itu sendiri yang menjadi pusat dari kehidupan. Masyarakat Jawa meyakini bahwa keempat elemen ini memiliki peran dalam menjaga dan mendampingi manusia secara spiritual sepanjang hidupnya. Dalam wedaran ini, kita akan membahas satu persatu elemen sedulur papat limo pancer dari sudut pandang ilmiah dan filosofi Jawa. 1. Kakang kawah yakni air ketuban. Pendekatan ilmiah. Air ketuban atau amniotik fluid adalah cairan yang mengelilingi janin di dalam rahim selama kehamilan. Secara biologis, air ketuban memiliki beberapa fungsi penting, antara lain melindungi janin dari guncangan fisik, menjaga suhu janin agar tetap stabil, memberikan ruang bagi perkembangan organ janin, terutama paru-paru, mencegah perlekatan membran amnion pada janin. Air ketuban berperan penting dalam menjaga janin agar tetap aman dan nyaman selama berada di dalam kandungan. Secara fisiologis, saat kelahiran, air ketuban keluar lebih dahulu sebelum bayi lahir, yang dikenal sebagai proses pecah ketuban. Pendekatan filosofis Jawa. Dalam falsafah Jawa, kakang kawah melambangkan pelindung pertama yang menyertai manusia dalam perjalanan hidupnya. Sejak dalam kandungan, kakang kawah menjaga dan melindungi bayi hingga saat kelahirannya. Secara spiritual, elemen ini diibaratkan sebagai saudara tertua yang selalu melindungi tubuh dan perjalanan hidup manusia.
2. Adi ari-ari yakni plasenta. Pendekatan ilmiah. Ari-ari atau plasenta adalah organ sementara yang terbentuk selama kehamilan, yang berfungsi menghubungkan janin dengan tubuh ibu. Fungsi utama plasenta adalah menyalurkan nutrisi dan oksigen dari ibu ke janin, serta mengangkut limbah janin kembali ke aliran darah ibu untuk dibuang. Plasenta memainkan peran vital dalam menjaga kelangsungan hidup janin. Setelah bayi lahir, plasenta biasanya keluar dari rahim dalam proses yang disebut kelahiran plasenta. Pendekatan filosofis Jawa. Dalam ajaran sedulur papat limo pancer, Adi ari-ari dianggap sebagai adik yang melindungi manusia. Seperti fungsi biologisnya yang memberikan kehidupan dan nutrisi bagi janin, secara spiritual, Adi ari-ari dipandang sebagai elemen yang mengarahkan dan mendampingi manusia dalam setiap langkah kehidupannya. Tradisi Jawa bahkan meyakini bahwa plasenta harus diperlakukan dengan hormat, biasanya dikubur dengan ritual tertentu. 3. Getih atau darah. Pendekatan ilmiah. Darah adalah komponen vital dalam tubuh manusia yang mengangkut oksigen dan nutrisi ke seluruh sel, serta mengangkut karbon dioksida dan limbah metabolik untuk dikeluarkan dari tubuh. Darah terdiri dari sel darah merah, sel darah putih, trombosit, dan plasma. Fungsi darah sangat esensial bagi kehidupan, karena mengatur sistem imun, mendukung proses penyembuhan, serta menjaga keseimbangan cairan dan suhu tubuh. Pendekatan filosofis Jawa. Dalam konteks sedulur papat, getih melambangkan kekuatan kehidupan yang mengalir di tubuh manusia. Darah dianggap sebagai saudara yang berperan dalam menjaga keberlangsungan hidup manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Ia menyimbolkan keterhubungan antara tubuh manusia dengan alam dan Sang Pencipta, serta berperan dalam setiap keputusan yang diambil oleh manusia. 4. Pusar atau pusar. Pendekatan ilmiah. Pusar atau umbilikus adalah bekas dari tali plasenta yang menghubungkan bayi dengan ibu selama dalam kandungan. Setelah lahir, tali pusar dipotong, dan yang tersisa adalah pusar. Secara biologis, tali plasenta berfungsi untuk menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin selama masa kehamilan. Pendekatan filosofis Jawa. Dalam filosofi Jawa, pusar menjadi simbol dari pusat kehidupan dan koneksi manusia dengan alam semesta. Pusar dianggap sebagai titik sentral yang menghubungkan manusia dengan energi spiritual yang lebih besar. Ia menjadi salah satu elemen yang menjaga keseimbangan hidup manusia, baik secara fisik maupun spiritual. 5. Pancer yakni pusat diri. Pendekatan ilmiah. Secara ilmiah, tidak ada elemen fisik yang secara langsung diidentifikasi sebagai pancer. Namun, pancer dapat dianggap sebagai simbol dari diri manusia sendiri, yang berada di pusat kehidupan. Dalam konteks ilmiah, manusia adalah makhluk yang terbentuk dari berbagai sistem biologis yang bekerja secara harmonis untuk menjaga kelangsungan hidup. Pendekatan filosofis Jawa. Pancer dalam konsep sedulur papat limo pancer adalah diri manusia sebagai pusat dari segala sesuatu. Manusia, sebagai pusat dari pengalaman hidupnya, harus mampu menyelaraskan keempat saudara spiritualnya, Kakang Kawah, Adi ari-ari, Getih, dan Pusar untuk mencapai keseimbangan dan harmoni dalam hidup. Pancer adalah kesadaran diri, yang menjadi kunci dalam menjalani kehidupan dengan penuh kebijaksanaan dan keterhubungan dengan alam semesta. Sedulur papat limo pancer dalam pandangan ilmiah dan filosofis Jawa mengajarkan manusia untuk mengenali elemen-elemen penting yang menyertai kehidupannya sejak lahir. Secara biologis, elemen-elemen ini memiliki peran penting dalam proses kelahiran dan kehidupan manusia. Secara spiritual, mereka dianggap sebagai saudara-saudara yang menjaga dan mendampingi manusia sepanjang hidup. Pemahaman mendalam tentang sedulur papat ini dapat membantu manusia untuk hidup lebih harmonis, seimbang, dan terhubung dengan alam serta Sang Pencipta, seperti yang diajarkan dalam tradisi dan filosofi Jawa. Penjabaran mendalam tentang sedulur papat. Dalam tradisi spiritual dan filosofi Jawa, sedulur papat limo pancer adalah konsep penting yang menggambarkan hubungan antara manusia dengan elemen-elemen metafisik yang mendampinginya sejak lahir hingga akhir hayat. Sedulur papat mewakili 4 kekuatan atau potensi yang selalu ada di dalam diri manusia, sedangkan pancer adalah diri manusia itu sendiri yang menjadi pusat dari kesadaran dan pengendalian hidup. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang sedulur papat berdasarkan aspek spiritual yang sering kali dikaitkan dengan unsur-unsur lahiriah dan metafisik yang menyertai kelahiran manusia. 1. Eka Sakti, rasa cemas atau kekhawatiran, rasa ibu saat melahirkan. Eka Sakti adalah elemen pertama yang muncul saat seorang ibu hendak melahirkan anaknya.
Rasa cemas dan khawatir yang dialami oleh ibu menjelang persalinan dianggap sebagai manifestasi dari Eka Sakti, yang sering dipandang sebagai saudara tertua manusia. Kekhawatiran ini menyiratkan betapa besarnya kasih sayang dan pengorbanan seorang ibu dalam menghadirkan kehidupan baru ke dunia. Kasih sayang ibu dianggap sebagai kekuatan sakral yang selalu mengiringi perjalanan hidup seorang anak. Dari sudut pandang falsafah Jawa, Eka Sakti juga menyimbolkan pentingnya penghormatan kepada orang tua, khususnya ibu. Kekuatan Eka Sakti ini mengajarkan bahwa rasa hormat dan sujud kepada ibu adalah fondasi dari kekuatan hidup manusia. Ibu yang mencintai anaknya dengan tulus, serta kekhawatiran dan pengorbanannya, adalah bagian dari energi yang akan terus menyertai dan melindungi hidup anaknya sepanjang waktu. 2. Dwi Sakti, Kawah atau air ketuban. Dwi Sakti adalah air ketuban atau kakang kawah yang melindungi janin selama berada di dalam rahim. Secara fisik, air ketuban memiliki peran penting dalam menjaga keselamatan janin dari goncangan dan memberikan perlindungan sepanjang masa kehamilan. Saat kelahiran, air ketuban pecah dan menyatu dengan alam, tetapi secara metafisik, elemen ini tidak musnah. Dalam tradisi Jawa, kakang kawah atau air ketuban tetap dianggap sebagai saudara metafisik yang melindungi manusia sepanjang hidupnya. Meskipun secara fisik ia hilang saat kelahiran, energi dari Dwi Sakti terus menyertai dan menjaga manusia dalam bentuk kekuatan pelindung yang tak terlihat. Kekuatan ini diyakini membantu seseorang melewati berbagai tantangan dalam hidup dan memberi perlindungan dari bahaya. 3. Tri Sakti, darah dalam persalinan. Tri Sakti adalah darah yang keluar selama proses persalinan. Darah melambangkan kehidupan, nyawa, dan semangat. Secara biologis, darah adalah simbol kehidupan yang mengalir dalam tubuh manusia dan berperan dalam menjaga kesehatan jasmani. Darah membawa oksigen dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, serta berfungsi sebagai pertahanan dalam melawan penyakit. Dalam konteks spiritual, Tri Sakti adalah saudara yang selalu ada dalam diri manusia, memberikan kehidupan dan semangat untuk terus bertahan. Energi dari Tri Sakti ini mewakili vitalitas dan kesehatan fisik yang harus dijaga sepanjang hidup. Kekuatan metafisik dari Tri Sakti juga diyakini berperan dalam menjaga keseimbangan antara kehidupan fisik dan spiritual manusia. 4. Catur Sakti, ari-ari atau plasenta. Catur Sakti adalah ari-ari atau plasenta, yang secara fisik berfungsi sebagai saluran makanan bagi janin selama berada di dalam kandungan. Plasenta bertanggung jawab menyalurkan nutrisi dari ibu ke janin, sehingga janin dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Secara spiritual, Catur Sakti dianggap sebagai saudara tak kasat mata yang mendorong manusia untuk mencari nafkah dan memelihara kehidupan. Plasenta ini adalah elemen yang secara metafisik mendorong manusia untuk terus berusaha dan bekerja demi kesejahteraan hidupnya. Energi dari Catur Sakti membantu manusia dalam menjalankan tugas-tugas kehidupan sehari-hari dan memastikan bahwa mereka terus memenuhi kebutuhan fisik dan spiritual. 5. Panca Sakti, pancer atau pusat diri. Panca Sakti atau pancer adalah diri manusia itu sendiri, yang merupakan pusat dari semua elemen sedulur papat. Secara metafisik, pancer adalah ruh yang ada dalam diri manusia, yang bertugas mengendalikan kesadaran dan memberikan arah dalam hidup. Pancer berperan sebagai pusat kesadaran yang membuat manusia tetap eling lan waspada, ingat dan waspada, yaitu selalu ingat kepada Sang Pencipta dan waspada dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Pancer juga melambangkan kekuatan batin manusia untuk mengendalikan diri dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual. Dengan menyadari kehadiran pancer, manusia diharapkan dapat hidup dengan bijaksana, selalu ingat kepada Tuhan, dan mampu menjalani hidup dengan penuh tanggung jawab. Sedulur papat sebagai energi aktif. Keempat elemen Eka Sakti, Dwi Sakti, Tri Sakti, dan Catur Sakti adalah saudara-saudara metafisik yang selalu menemani manusia dalam hidupnya. Mereka adalah energi aktif yang melindungi, memberi semangat, dan mendukung kehidupan manusia dalam segala aspek. Setiap elemen ini memiliki peran spesifik dalam menjaga keseimbangan dan kelangsungan hidup manusia, baik secara fisik maupun spiritual. Sedangkan pancer berfungsi sebagai pusat atau pengendali dari seluruh energi ini. Pancer adalah kesadaran yang harus dijaga agar manusia selalu ingat akan hakikat hidupnya, tugasnya sebagai manusia, serta hubungannya dengan Tuhan dan alam semesta. Dalam ajaran sedulur papat limo pancer, manusia tidak berjalan sendirian dalam hidupnya. Ia selalu didampingi oleh 4 elemen metafisik yang secara tidak kasat mata memberikan perlindungan, dukungan, dan kekuatan. Dengan memahami konsep ini,
seseorang diharapkan dapat hidup dengan penuh kesadaran, menjaga keseimbangan antara kebutuhan fisik dan spiritual, serta selalu ingat akan hubungannya dengan Sang Pencipta. Konsep ini mengajarkan pentingnya keharmonisan antara manusia dan alam semesta, serta peran penting dari elemen-elemen spiritual yang selalu ada dalam diri manusia. Sedulur Papat Limo Pancer menjadi panduan hidup yang mengarahkan manusia untuk selalu menjaga kesadaran, kewaspadaan, dan keteguhan hati dalam menghadapi berbagai tantangan hidup. Kunci mengaktifkan sedulur Papat Limo Pancer dari guru yang paripurna. Dalam filosofi Jawa, sedulur Papat Limo Pancer adalah elemen-elemen metafisik yang telah mendampingi manusia sejak kelahirannya. Mereka dianggap sebagai saudara yang selalu mengiringi dan melindungi manusia sepanjang hidup. Namun, untuk dapat mendayagunakan energi spiritual sedulur Papat dengan optimal, dibutuhkan pemahaman mendalam dan bimbingan dari seorang guru yang telah mencapai paripurna dalam ilmu sedulur Papat Limo Pancer. Mendayagunakan energi spiritual sedulur Papat Limo Pancer bukan sekadar memahami konsepnya, tetapi juga memahami kunci-kunci tertentu yang hanya dapat diperoleh dari seorang guru sejati. Guru yang telah paripurna mampu memberikan kunci ini kepada murid yang siap, sehingga mereka dapat mengaktifkan energi sedulur Papat dalam hidupnya untuk mencapai ketentraman, keharmonisan, kesuksesan, dan meraih impian. 1. Pentingnya guru paripurna dalam ilmu sedulur Papat Limo Pancer. Di dalam falsafah Jawa, seorang guru tidak hanya sekadar pemberi ilmu, tetapi juga pembimbing yang mampu memberikan pencerahan batin dan mengarahkan murid ke pemahaman yang lebih dalam. Guru yang telah mencapai paripurna dalam ilmu sedulur Papat Limo Pancer adalah mereka yang telah menguasai inti ilmu ini melalui berbagai laku spiritual dan meditasi mendalam. Guru semacam ini memiliki kekuatan dan kewaskitaan untuk melihat ke dalam diri murid dan mengetahui kesiapan batinnya. Hanya guru yang telah mencapai tingkat paripurna yang mampu memberikan kunci spiritual yang tepat kepada murid. Dengan mendapatkan kunci ini, seseorang dapat mengaktifkan sedulur Papat sehingga energinya dapat digunakan secara efektif dalam menjalani kehidupan. 2. Kunci-kunci mengaktifkan sedulur Papat Limo Pancer. Mengaktifkan sedulur Papat Limo Pancer adalah proses yang memerlukan penyerahan diri, kebersihan hati, dan keselarasan antara pikiran, perasaan, dan tindakan. Guru yang paripurna akan mengajarkan langkah-langkah dan kunci-kunci tertentu untuk mencapai kondisi ini. A. Penyerahan diri dan ketulusan hati. Kunci pertama yang akan diajarkan oleh guru adalah penyerahan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa dan ketulusan hati. Sebelum mampu mendayagunakan energi sedulur Papat, seseorang harus memiliki kesadaran bahwa semua kekuatan spiritual pada dasarnya berasal dari Sang Pencipta. Ketulusan hati dan penyerahan diri ini membuka pintu bagi energi spiritual sedulur Papat untuk menyatu dengan pancer, yaitu diri manusia itu sendiri. B. Laku tirakat dan meditasi spiritual. Guru paripurna akan membimbing murid untuk menjalani laku tirakat atau latihan spiritual yang terarah. Latihan ini meliputi berbagai bentuk meditasi, puasa, dan penyelarasan energi batin. Dalam meditasi, guru akan mengajarkan bagaimana menenangkan pikiran dan hati sehingga murid dapat mengenali dan merasakan kehadiran sedulur Papat dalam dirinya. Selama meditasi, perhatian difokuskan pada pusat kesadaran pancer sehingga sedulur Papat dapat terhubung dan bersatu. Dengan pembimbingan guru, murid akan mengetahui cara menyalurkan energi sedulur Papat ini untuk membantu mengatasi masalah hidup, mencapai ketenangan batin, dan menjaga keseimbangan spiritual. C. Menghayati makna sedulur Papat. Menghayati makna setiap elemen sedulur Papat merupakan kunci penting yang akan diajarkan oleh guru. Memahami bahwa Eka Sakti, rasa kasih ibu, melambangkan rasa hormat dan kasih sayang yang harus selalu dijaga. Dwi Sakti, kakang kawa atau air ketuban, adalah perlindungan dan ketahanan jiwa. Tri Sakti, darah, adalah vitalitas dan kekuatan hidup yang perlu dipelihara. Catur Sakti, ari-ari, adalah dorongan untuk mencari nafkah dan memelihara kehidupan. Guru akan membimbing murid untuk menginternalisasi setiap makna tersebut. Dengan begitu, murid dapat memanfaatkan energi setiap elemen dalam menghadapi tantangan hidup dan mencapai kesejahteraan. D. Mendapatkan kunci mantra dan ilmu sejati. Guru yang paripurna juga memiliki kunci berupa mantra atau ilmu sejati yang mampu mengaktifkan sedulur Papat secara penuh. Mantra ini bukan sekadar rangkaian kata-kata, melainkan sebuah getaran energi yang memiliki kekuatan spiritual. Penggunaan mantra yang tepat dan benar akan menjadi medium untuk menyelaraskan sedulur Papat dengan pancer.
Guru akan memberikan mantra ini kepada murid yang telah dianggap siap secara spiritual. Melalui penggunaan mantra, energi sedulur papat dapat diaktifkan, dan potensi batin dapat didayagunakan untuk meraih ketenangan, keharmonisan, dan kesuksesan dalam kehidupan. Membangun kesadaran eling lan waspada. Kunci terakhir yang akan diajarkan oleh guru adalah eling lan waspada, ingat dan waspada. Kesadaran ini adalah landasan utama dalam mengendalikan dan mengarahkan energi sedulur papat. Guru akan menekankan pentingnya selalu ingat kepada Sang Pencipta dan waspada terhadap segala perbuatan dan pikiran. Kesadaran ini memungkinkan pancer untuk menjadi pengendali sejati dari sedulur papat sehingga energi mereka dapat digunakan untuk kebaikan dan mencapai tujuan hidup. Sedulur papat limo pancer dalam hubungan dengan aksara Jawa, pemahaman spiritual Jawa kuno. Dalam spiritualitas Jawa kuno, konsep sedulur papat limo pancer bukan sekadar kepercayaan yang menghubungkan manusia dengan elemen-elemen metafisik yang menyertai kehidupan. Konsep ini juga memiliki hubungan erat dengan aksara Jawa, yaitu huruf-huruf suci yang dipercaya memuat energi dan makna spiritual mendalam. Penghubungan sedulur papat limo pancer dengan aksara Jawa merupakan upaya memahami hakikat diri dan alam semesta melalui simbol-simbol yang ada dalam budaya dan spiritualitas Jawa. 1. Aksara Jawa, kunci spiritualitas dan pengetahuan Jawa kuno. Aksara Jawa, yang juga disebut sebagai aksara Hono Coroko, terdiri dari 20 huruf dasar. Setiap aksara bukan hanya sekadar simbol bunyi, tetapi juga menyiratkan makna-makna filosofis dan spiritual yang mendalam. Dalam spiritualitas Jawa kuno, aksara ini dianggap sebagai manifestasi energi alam semesta yang berhubungan dengan aspek kehidupan manusia. Oleh karena itu, menghubungkan sedulur papat limo pancer dengan aksara Jawa merupakan cara untuk memahami dan mengaktifkan kekuatan spiritual yang ada dalam diri. 2. Hubungan sedulur papat dengan aksara Jawa. Sedulur papat, yaitu Eka Sakti, Dwi Sakti, Tri Sakti, dan Catur Sakti, masing-masing dihubungkan dengan aksara tertentu yang melambangkan energi dan fungsi spiritual mereka. Berikut adalah hubungan antara sedulur papat dan aksara Jawa Hono Coroko. A. Eka Sakti, aksara Ho. Eka Sakti merupakan simbol kasih sayang dan kekuatan batin yang berasal dari ibu. Dalam aksara Jawa, Eka Sakti dihubungkan dengan aksara Ho. Aksara Ho adalah huruf pertama dalam Hanacaraka, melambangkan awal dari kehidupan dan kelahiran. Hal ini menggambarkan bahwa Eka Sakti adalah sumber pertama yang menyertai manusia, yaitu kasih sayang dan restu dari ibu. Aksara Ho juga merepresentasikan kesadaran akan asal-usul, mengingatkan manusia untuk selalu menghormati ibu yang telah memberikan kehidupan. Ketika seseorang mampu menghayati makna dari aksara Ho dalam konteks Eka Sakti, ia akan mampu menguatkan hubungan batin dengan ibu dan sumber kasih sayangnya. B. Dwi Sakti, aksara No. Dwi Sakti, yang mewakili kakang kawah atau air ketuban, dihubungkan dengan aksara No. Aksara ini melambangkan perlindungan dan kekuatan yang menjaga kehidupan sejak dalam kandungan. No memiliki getaran energi yang menggambarkan kestabilan dan ketahanan, seperti fungsi air ketuban yang melindungi janin dalam rahim ibu. Pemahaman aksara No dalam konteks Dwi Sakti mengajarkan tentang pentingnya menjaga keseimbangan dan perlindungan diri dalam menjalani kehidupan. Ketika meditasi dengan aksara ini, seseorang diharapkan dapat merasakan kehadiran kakang kawah sebagai penjaga yang senantiasa melindungi. C. Tri Sakti, aksara Co. Tri Sakti, yang merupakan darah sebagai sumber kehidupan, dihubungkan dengan aksara Co. Aksara Co melambangkan kehidupan yang berkembang dan mengalir, seperti darah yang berperan dalam menghidupi jasmani manusia. Co juga melambangkan semangat, vitalitas, dan kebangkitan. Dalam spiritualitas Jawa, pemahaman akan aksara Co mengajarkan bahwa darah adalah elemen kehidupan yang senantiasa memberikan kekuatan dan semangat. Melalui Trisakti, seseorang diingatkan untuk selalu menjaga kesehatan dan kesucian hidup, dengan menyalurkan energi aksara Co dalam keseharian. D. Catur Sakti, aksara Ro. Catur Sakti, yang mewakili ari-ari plasenta, dihubungkan dengan aksara Ro. Aksara ini menggambarkan saluran dan penghubung, seperti fungsi plasenta yang menjadi saluran makanan bagi janin. Ro juga melambangkan kerja keras, usaha, dan pemeliharaan hidup. Menghayati aksara Ro dalam konteks Catur Sakti berarti menyadari pentingnya bekerja dan berusaha dalam hidup.
Ari-ari sebagai sedulur yang mendorong seseorang untuk mencari nafkah, dihubungkan dengan energi aksara, roh, yang menuntun seseorang untuk terus memelihara kehidupan dengan usaha dan kerja keras. 3. Pancer, aksara, ko. Pusat dari sedulur papat adalah pancer, yaitu diri manusia itu sendiri. Pancer dihubungkan dengan aksara, ko, dalam urutan Hanacaraka. Ko, melambangkan kesadaran diri dan pusat kehidupan. Sebagai pancer atau pusat, manusia diibaratkan sebagai titik keseimbangan antara 4 elemen metafisik sedulur papat. Aksara, ko, memiliki makna pengendalian, kesadaran, dan kewaspadaan. Melalui aksara ini, manusia diingatkan untuk selalu eling lan waspada, ingat dan waspada dalam menjalani hidup. Pancer yang memahami aksara, ko, akan mampu mengarahkan energi sedulur papat untuk mencapai keharmonisan hidup. 4. Mengaktifkan sedulur papat melalui aksara Jawa. Menghubungkan sedulur papat limo pancer dengan aksara Jawa merupakan salah satu cara untuk mengaktifkan dan mendayagunakan energi spiritualnya. Seorang guru yang telah mencapai tingkat paripurna dalam pemahaman spiritual Jawa akan membimbing muridnya dalam menghayati makna setiap aksara tersebut melalui meditasi dan laku spiritual. Melalui meditasi pada aksara, Hono, Cho, Roko, seseorang dapat merasakan kehadiran dan energi sedulur papat dalam dirinya. Penghayatan ini akan membawa pada penyelarasan antara sedulur papat dan pancer, sehingga potensi energi spiritual dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dalam spiritualitas Jawa kuno, sedulur papat limo pancer memiliki hubungan erat dengan aksara Jawa. Setiap elemen sedulur papat dihubungkan dengan aksara tertentu yang melambangkan fungsi dan energi spiritual mereka. Pemahaman mendalam tentang hubungan ini merupakan kunci dalam mengaktifkan sedulur papat secara spiritual. Melalui bimbingan guru yang bijaksana, seseorang dapat memahami makna aksara, Hono, Coroko, dan bagaimana menggunakannya untuk mendayagunakan energi sedulur papat dalam menjalani hidup. Dengan demikian, manusia akan mampu mencapai ketentraman, keharmonisan, dan keselarasan hidup, serta meraih kebijaksanaan sejati yang mengantarkannya kembali kepada Sang Pencipta. Sedulur papat limo pancer, dalam tinjauan ilmiah modern. Konsep sedulur papat limo pancer merupakan salah satu warisan budaya Jawa yang kaya akan makna filosofis dan spiritual. Konsep ini menggambarkan hubungan erat manusia dengan alam semesta dan makhluk gaib sejak dalam kandungan. Dalam konteks modern, konsep ini menarik untuk dikaji dari perspektif ilmu pengetahuan, khususnya dalam kaitannya dengan psikologi, antropologi, dan biologi. Pemahaman konsep sedulur papat limo pancer. Secara sederhana, sedulur papat limo pancer merujuk pada 4 saudara dan 5 pancaran. Keempat saudara ini adalah air ketuban, ari-ari, tali pusar, dan darah, yang dianggap sebagai saudara pertama manusia. Sedangkan 5 pancaran mengacu pada 5 unsur alam panca mahabuta yang membentuk tubuh manusia. Tinjauan ilmiah modern. 1. Psikologi. Ikatan batin. Konsep sedulur papat dapat dikaitkan dengan teori ikatan, attachment teori, dalam psikologi. Ikatan batin yang terbentuk sejak dalam kandungan dengan ibu dapat mempengaruhi perkembangan psikologis anak di kemudian hari. Perkembangan spiritual. Konsep 5 pancaran dapat dihubungkan dengan pencarian makna hidup dan spiritualitas. Banyak individu mencari koneksi yang lebih dalam dengan alam semesta dan diri sendiri. 2. Antropologi. Kearifan lokal. Sedulur papat limo pancer merupakan bagian dari kearifan lokal Jawa yang berfungsi sebagai sistem kepercayaan dan nilai-nilai yang mengatur kehidupan masyarakat. Kosmologi. Konsep ini mencerminkan pandangan kosmologi Jawa tentang hubungan manusia dengan alam semesta dan makhluk gaib. 3. Biologi. Perkembangan janin. Proses perkembangan janin dalam kandungan memiliki kaitan erat dengan konsep sedulur papat. Organ-organ tubuh terbentuk secara bertahap dari sel-sel yang berasal dari zigot. Genetika. Gen-gen yang diturunkan dari orang tua berperan penting dalam membentuk karakteristik fisik dan psikologis individu. Implikasi dan relevansi. Pendidikan karakter. Konsep sedulur papat limo pancer dapat dijadikan sebagai bahan ajar dalam pendidikan karakter untuk menanamkan nilai-nilai luhur seperti kepedulian, saling menghormati, dan cinta alam. Kesehatan mental. Memahami konsep ini dapat membantu individu untuk lebih menghargai diri sendiri dan membangun hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Pelestarian budaya. Konsep ini perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya bangsa yang kaya akan nilai-nilai luhur. Konsep sedulur papat limo pancer
meskipun berakar pada kepercayaan tradisional, memiliki relevansi dengan ilmu pengetahuan modern. Dengan pendekatan interdisipliner, konsep ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang manusia dan alam semesta. Demikianlah tayangan kita kali ini tentang rahasia sedulur papat limo pancer. Semoga pembahasan ini bermanfaat dan menambah wawasan kita semua dalam memahami kearifan lokal Kaweruh spiritual Jawa kuno warisan leluhur. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk menantikan tayangan menarik lainnya yang akan mengupas berbagai aspek spiritual dan budaya Nusantara. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Salam sukses, selamat slumun, selamat rahayu.